usai mengalami kekalahan telak atas timnas Australia pada laga tandang 20 Maret kemarin. Maka hari ini akan menjadi hari penentuan bagi skuad Garuda untuk bisa mempertahankan asa mereka untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert dan anak asuhnya juga telah berjanji bahwa 3 poin merupakan harga mati yang harus mereka dapatkan pada laga antara timnas Indonesia berhadapan dengan timnas Bahrain yang digelar nanti malam. Tentu hal ini akan kembali menjadi salah satu kesempatan bagi skuad Garuda untuk setidaknya menambah poin dan mengamankan posisi 4 besar klasemen untuk mengamankan kuota di putaran keempat. Meskipun begitu, target dari para pemain adalah timnas Indonesia dapat menyapu bersih sisa pertandingan hingga bulan Juni yang akan datang dan berharap Australia akan mendapatkan 1 kali kekalahan yang membuat timnas Indonesia dapat bertengger di posisi kedua klasemen akhir. Dengan skuad yang kini diisi oleh para pemain bintang di Liga Eropa, maka kans bagi timnas asuhan Patrick Kluivert memenangkan pertandingan atas Bahrain menjadi suatu kewajiban. Apalagi pada pertemuan terakhir kemarin skuad Garuda hampir dapat memenangkan pertandingan meskipun harus digagalkan pada detik-detik terakhir. Dengan adanya semangat dan juga tujuan bersama di antara para pemain, pastinya ini akan menjadi angin segar bagi permainan yang akan ditunjukkan oleh skuad Garuda. Maka tinggal bagaimana tim pelatih mengatur strategi yang dapat memaksimalkan talenta dari para pemain untuk bisa memetik sebanyak-banyaknya gol di laga yang akan digelar malam ini. Oleh karenanya merupakan prediksi line up yang dapat digunakan oleh Patrick Kluivert dan juga Alex Pastoor pada laga perdana antara timnas Indonesia melawan timnas Bahrain di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan evaluasi pada laga sebelumnya, maka timnas Indonesia akan menerapkan formasi dengan memasang 3 pemain belakang, 5 pemain gelandang, dan 2 pemain penyerang. Dengan posisi kiper tentu dipastikan akan diisi oleh Emil Audero dari Palermo. Emil Audero akan secara resmi memulai debut pertamanya di timnas Indonesia saat berhadapan dengan timnas Bahrain pada laga nanti malam. Tentu hal ini menjadi salah satu momen yang sangat ditunggu oleh publik sepak bola, mengingat nama sang pemain telah lama diperbincangkan sejak 5 tahun terakhir. Emil Audero merupakan salah satu penjaga gawang syarat pengalaman yang telah menghabiskan karirnya di Liga Italia. Bahkan dirinya sempat bergabung pada 2 klub raksasa Italia seperti Juventus dan juga Inter Milan. Emil bahkan juga pernah berhadapan langsung dengan Cristiano Ronaldo dan ikut menyaksikan gol sejarah dari sundulan sang legenda. Dengan pengalamannya yang sangat tinggi di level permainan internasional, memasang nama sang pemain menjadi pilihan yang sangat tepat sekaligus membiarkan kiper utama Martin Paes mendapatkan pemulihan yang lebih baik. Jay Itzas, pemain asal kasta tertinggi Liga Italia satu ini pastinya akan tetap mengamankan jabatannya sebagai kapten utama timnas Indonesia. Hal tersebut tentu bukan tanpa alasan. Meskipun saat ini umurnya masih tergolong sangat muda, namun Jay Itzas telah mampu menunjukkan kedewasaannya di dalam lapangan dan dapat menjadi sosok role model bagi para pemain di atas lapangan hijau. Selain itu, ketenangan yang dirinya miliki juga menjadi poin penting yang dapat menjadi pertimbangan tim pelatih. Salah satunya Alex Pastoor yang sangat menekankan kedisiplinan dan kesopanan bagi para pemain di dalam maupun di luar lapangan. Sementara jam terbangnya yang semakin tinggi di kasta tertinggi Liga Eropa tentu membuat sang pemain memiliki pengalaman yang sangat luar biasa berbeda dari para rekan setimnya yang tidak tampil pada liga kompetitif seperti Liga Italia. Jay Itzas bahkan telah berhadapan dengan para striker kelas dunia dan terbukti selalu bisa menjadi sosok kokoh bagi garis pertahanan. Justin Hubner, Mads Hilgers yang langsung kembali ke Belanda setelah mendapatkan cedera punggung akhirnya membuat kesempatan bagi Justin Hubner terbuka untuk kembali ke dalam lapangan pertandingan. Justin yang sebelumnya absen karena akumulasi kartu merah dipastikan akan masuk sebagai 11 pemain utama dari skuad Garuda saat berhadapan dengan timnas Bahrain. Justin Hubner yang saat ini tinggal menunggu waktu untuk debut di tim utama EPL tentu memiliki kualitas yang mumpuni untuk membantu garis pertahanan timnas Indonesia. Selain itu, dirinya juga memiliki kelebihan dari segi penguasaan bola dan juga akurasi umpan. Justin Hubner mampu berpikir cepat dan juga mengirim umpan jauh yang akurat yang akan membantu tim memecah kebuntuan di lini tengah. Hadirnya sang pemain tentu akan menjadi angin segar bagi agresivitas timnas Indonesia pada laga yang akan digelar malam ini. Rizky Ridho tentu akan masuk sebagai nama pemain utama yang akan bersaing di dalam skuad timnas Indonesia senior. Pemain muda asal Persija Jakarta yang satu ini memiliki kualitas yang setara dengan para pemain keturunan dan dapat bersaing dengan kompetitif bersama pemain belakang lain di posisinya. Dengan jam terbang yang dirinya miliki di level klub dan juga pengalaman di tingkat internasional.
Itu sudah cukup untuk membuat sang pemain masuk sebagai 11 pemain utama Timnas Indonesia pada laga ini. Apalagi melawan Timnas Bahrain, Rizky Ridho menjadi opsi terbaik untuk dipasang sebab dirinya memiliki ketenangan di dalam lapangan. Dan jika kita melihat dari permainan sebelumnya, Jay Itzes nampaknya akan jauh lebih nyaman untuk bisa bermain bersama dengan sosok pemain lokal yang satu ini, Kevin Dix. Pada laga melawan Timnas Australia kemarin, Kevin Dix menjadi salah satu nama pemain yang tampil 90 menit penuh dan menciptakan satu assist berharga bagi Timnas Indonesia. Meskipun dirinya gagal mengeksekusi tendangan penalti, namun efektivitasnya di dalam lapangan sangatlah baik selama jalannya pertandingan. Pemain asal FC Copenhagen yang satu ini telah membuktikan bahwa dirinya dapat menjadi salah satu pemain berharga yang wajib dipatenkan oleh tim pelatih. Hadirnya Kevin Dix dapat dimanfaatkan oleh skuad Garuda untuk memperlancar aliran bola di atas lapangan dan membantu para penyerang untuk bisa bergerak bebas mencari ruang. Kemampuannya di dalam melakukan umpan silang juga beberapa kali ditunjukkan pada laga tersebut. Dan akan sangat menarik untuk ditunggu pertandingan nanti malam melawan Timnas Bahrain di mana Kevin Dix dapat dipastikan masuk ke dalam skuad utama Timnas Indonesia. Calvin Verdonk, pemain asal NEC Nijmegen yang juga sering masuk ke dalam skuad terbaik di setiap pekan Liga Belanda tentu telah ditargetkan oleh Alex Pastoor untuk mengisi posisi sayap kiri pertahanan Timnas Indonesia. Sejak debutnya bersama Timnas Indonesia, Calvin Verdonk langsung mengamankan posisi utamanya dan terbukti dapat tampil sangat baik di dalam setiap pertandingan. Bahkan Calvin Verdonk memiliki etos kerja yang sangat tinggi dan akan tetap berlari meskipun dirinya menghadapi cedera akibat kelelahan. Hal tersebut telah dirinya tunjukkan pada proses gol Timnas Indonesia pada laga terakhir melawan Timnas Arab Saudi yang lalu. Etos kerja semacam ini tentu akan sangat dengan mudah dimanfaatkan oleh tim pelatih untuk menciptakan kesolidan di dalam pertahanan dan juga skema penyerangan. Hadirnya Calvin Verdonk di dalam skuad inti Timnas Indonesia Senior dipastikan akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi performa skuad Garuda di dalam lapangan pertandingan. Joy Palupessi, pemain senior asal Liga Belgia yang satu ini kemungkinan besar akan memulai debut dan mendapatkan menit bermain penuh di bawah asuhan Patrick Kluivert dan juga Alex Pastoor. Jam terbangnya yang sudah sangat tinggi di kasta tertinggi Liga Belanda membuat sang pemain dapat dipastikan memiliki kemampuan untuk bisa beradaptasi dengan cepat pada situasi yang nantinya akan terjadi di dalam lapangan. Apalagi pada laga melawan Timnas Bahrain yang akan datang, Timnas Indonesia memerlukan taktik yang sangat disiplin untuk bisa memaksimalkan peran lini tengah dan meraih keunggulan di dalam lapangan pertandingan. Dengan memasukkan nama Joy Palupessi sudah pasti ini akan menjadi salah satu kombinasi yang sangat baik untuk bisa menjaga tempo permainan dan menciptakan aliran bola yang sangat baik antara lini pertahanan dan juga lini penyerangan. Selain itu, Joy juga memiliki kemampuan di dalam penguasaan bola dan dapat memanfaatkan kekuatan tendangan jauhnya untuk bisa mengeluarkan skuad Garuda dari kebuntuan di dalam lapangan pertandingan. Tom Hay, pemain asal Almer City nampaknya akan secara cepat beradaptasi dengan taktik yang nantinya akan diterapkan oleh Alex Pastoor di dalam setiap pertandingan. Tom Hay diprediksi akan menjadi salah satu otak di dalam lapangan yang akan mengatur serangan dan menciptakan pola permainan yang efektif di sektor tengah lapangan. Kemampuannya sebagai seorang pemain penghubung juga telah dirinya lakoni dan membuat dirinya dijuluki sebagai seorang profesor di dalam lapangan. Dengan kecerdasan yang dimiliki oleh Tom Hay, maka Timnas Indonesia akan dapat dengan mudah melancarkan skema penyerangan yang efektif dan tepat sasaran yang akan berbuah keunggulan bagi skuad Garuda. Selain itu, Tom Hay juga merupakan pemain spesialis dalam tendangan bebas serta tendangan jarak jauh yang dapat dirinya manfaatkan di dalam pertandingan. Hadirnya sang pemain akan memberikan dampak positif dan angin segar bagi para pemain penyerang yang berhadapan langsung dengan penjaga gawang. Marcelino Ferdinand, Alex Pastoor dan Patrick Kluivert kemungkinan besar akan memainkan dua striker tengah jika sang pelatih ingin memanfaatkan peran bebas dari sosok wonderkid Indonesia satu ini. Marcelino Ferdinand yang merupakan sosok gelandang serang dapat dikatakan sangatlah nyaman untuk bermain sesuai dengan keinginannya dan berlari ke berbagai macam sektor penyerangan. Potensi yang telah dirinya tunjukkan pada laga melawan Timnas Arab Saudi yang lalu sudah cukup membuktikan bahwa sang pemain memanglah layak untuk masuk ke dalam salah satu gelandang serang yang berperan sebagai sosok kreatif di dalam lapangan. Dengan dua pemain berpengalaman yang menjaga sektor tengah lapangan, maka Marcelino Ferdinand akan bisa jauh lebih fokus dalam melakukan skema penyerangan untuk Timnas Indonesia. Tentu penampilannya di Timnas Indonesia Senior pada laga-laga selanjutnya akan ditentukan pada pertandingan melawan Timnas Australia kali ini. Dan jika sang pemain dapat kembali menciptakan kontribusi, maka dapat dipastikan dirinya akan selalu dimainkan oleh tim pelatih di setiap pertandingan. Ragnar Oratmangun,
Ragnar Oratmangun akan dipastikan kembali bersama timnas Indonesia setelah absen pada laga sebelumnya sebab akumulasi kartu kuning yang dirinya dapatkan. Pemain asal FC Dender dipastikan akan memainkan peran penting bersama dengan Ole Romenyi untuk bisa memecah kebuntuan dan melakukan tusukan langsung ke dalam kotak penalti lawan. Seperti yang kita tahu, pada laga kemarin melawan timnas Australia, skuad Garuda kurang memiliki ketajaman sebab absennya sang pemain. Ragnar dapat dengan mudah melakukan dribbling dan kerja sama tim untuk bisa masuk ke dalam garis pertahanan dan memberikan keunggulan bagi skuad Garuda. Perannya saat Indonesia berhadapan dengan timnas Bahrain akan sangat penting sebab laga ini akan menjadi laga hidup mati bagi timnas Indonesia jika memang ingin mengamankan asa untuk lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 yang akan datang. Ole Romenyi sudah tidak dapat diragukan kembali, Ole Romenyi merupakan sosok striker yang selama ini dinantikan oleh timnas Indonesia. Meskipun pada laga debutnya skuad Garuda harus menelan kekalahan pahit, namun satu gol yang dirinya ciptakan telah membuktikan bahwa sang pemain memang memiliki kualitas di dalam lapangan pertandingan. Selama 90 menit penuh pemain asal Oxford United tersebut berlari dan menjemput bola dan berusaha untuk bisa memecah kebuntuan. Dirinya merupakan tipe pemain yang dapat bergerak bebas dan memiliki skill di atas rata-rata pemain diaspora. Kekuatannya di dalam penguasaan bola menjadi nilai tambah yang dapat dirinya manfaatkan untuk bisa menciptakan lebih banyak gol pada laga yang akan digelar nanti malam. Tentu patut untuk ditunggu apakah sang pemain akan menjadi penyelamat dari timnas Indonesia pada laga yang akan digelar malam ini. Itulah tadi merupakan prediksi line-up potensial dari timnas Indonesia senior yang akan digunakan di bawah asuhan Alex Pastur pada lanjutan putaran ketiga di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan datang. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.